Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Kembali lagi di segmen terakhir. Aduh, segmen terakhir ya. Itu tambah lagi lah. Boleh, boleh, Pak. Oke, suara lebah dan teman lebah nih. Kita kan tadi udah tahu tuh tentang perjalanan hidupnya, tentang titik terendahnya pada saat divonis kanker. Iya. Ya. Pada saat divonis kanker itu apa yang terbayang? Kita ulang lagi. Flashback lagi ya Bang Flashback ya. lagi. Tapi ini nggak pakai nangis-nangis lagi Bang. Nggak usah nangis Nggak. lah. Sedikit aja gitu. Gimik lagi aja. Oke. Jadi saat divonis kanker, karena masih awam tentang penyakit cancer Bang, pikirannya tuh langsung ini udah nih kayaknya sebentar lagi saya mati. Udah akhir itu. Jadi pikirannya gitu waktu awal divonis kamu kanker. Ya udah saya akan ninggalkan keluarga saya, makanya kayak aduh ini kayak dunia terbalik Bang, kayak Udah minta maaf. udah minta maaf. Iya udah minta maaf juga ya. Udah minta maaf sama teman-teman. Apalagi waktu udah mau operasi, udah minta maaf sama teman-teman, sama istri, sama orang tua. Ternyata masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. 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 Nih, lagi dengar serius-serius malah bercanda nih. Jadi gimana bercanda tadi? Berarti tadi sempat pamit-pamit. Udah minta maaf ya. Kayak bilangnya kayak kalau seandainya umur nggak panjang, mohon maaf kesalahan semuanya. Karena waktu mau masuk ke ruang OK operasi, waktu itu operasi besar, itu orang tua hadir, ayah juga hadir, istri juga teman-teman dekat. Sebelum masuk tuh udah bilang nanti kalau seandainya terjadi apa-apa sama saya mohon maaf ya. Malah orang tua sama ini kayak kok ngomongnya gitu ya, insya Allah jalani aja semuanya, udah ada takdirnya kok. Udah kembali lagi mentalnya udah kuat lagi Mas, cuman biar buat plong aja Bang, karena waktu itu mikirnya ini kayaknya bakal nggak tahu selesai gitu. ya. Selesai ini gimana? Jadi cari aman aja deh Bang, minta maaf, takutnya kan banyak dosa nih Bang ya. Jadi cari aman gitu, kalau seandainya meninggal udah kan minimal ada penerimaan maaf gitu ya. Utang-utang gimana? Kebetulan nggak ada hutang ya Bang ya. Iya. Pokoknya orang yang hutang gitu. Ikhlas aja deh Bang. Enggak lah, untuk tabungan akhirat. Tabungan akhirat. Iya benar. Berarti pasti merinding lah. Merinding. Suara lebah ada, teman lebah ada saat itu ada. Iya ada. Operasinya dari jam berapa? Itu awalnya ya takut juga masuk jam 3. Keluar udah jam 10. Karena lama keluar tuh kita yang di luar udah cemas semua. Ini kenapa di dalam? Ini kenapa di dalam? Ternyata tidurnya Iya, lebih lama di ruang apa namanya? recovery. Recovery.
Kita nunggu di luar udah cemas kan. Cemas, kenapa Ih, lama kenapa gitu ya? belum keluar katanya cuma berapa jam, katanya 3 jam atau 2 jam katanya. Ternyata sampai jam 10. 10 belum keluar juga gitu. Pasti udah harus spekulasi lah kan. Pasti di luar teman lebah yang lebih tahu kan. Udah pada nangis Udah apa gimana? Kalau nangis Istri palingnya ah, Terisak-isak lah. Mulai mata udah sembab gitu kan. gitu ya. tapi dia bagus nih bang, mereka nggak nampain sama ke aku Kita, ya, ke aku kalau mereka tuh down, padahal sebenarnya mereka nangis di ruang perawatan, ruang kamar-kamar itu, apalagi istri. Setelah recovery dan udah baik baru mereka cerita, bilangnya tahu nggak sebenarnya pada saat itu kami udah bla bla bla, cuman kami saling menguatkan aja dan ingin menampakkan kalau kami itu ini hal yang biasa. Supaya nggak kebeban juga mungkin ya. Ya, Untuk tujuan selalu mereka begitu. ya itu bang. Karena untuk mempersiapkan mental setelah operasi recovery itu pasti inginnya happy-happy gitu kan. Iya betul bang. Oke. Terus apa tuh? Kekuatan apa tuh? Misalnya apa ya? Apa yang memberi kekuatan supaya apa? Gimana ya? Inspirasi Motivasi buat- apa atau motivasi apa atau harapan apa yang menguatkan suara lebah pada saat itu? Anak waktu itu bang, karena Anak. istri lagi hamil. Waktu itu udah besar. 8 bulan. Nah, 8 bulan, jadi usia pernikahan waktu itu 3 tahun belum dapat keturunan. Jadi juga ya? waktu alhamdulillah udah dapat kan, sekarang motivasinya saya harus berjuang untuk bisa lihat anak saya besok gimana, perkembangannya gimana, ingin merawat sama mendidik anak gitu. Jadi motivasinya anak sama keluarga, ingin juga membahagiakan keluarga kecil lebah gitu. Jadi motivasinya saya harus kuat, bertahan dan hidup lebih panjang lagi untuk kebahagiaan keluarga sama anak. Gimana? Suara teman lebah. Itu kalau menurut dia, kalau dari pandangan teman kan beda itu. Apa kira-kira? Ya motivasinya emang istrinya. Nah, istri ya? Istrinya support. Itu yang paling support. Itu yang menguatkan juga berarti ya? Ya menguatkan juga tuh bang. Lihat apa perjuangan istri, kasih support, bertahan. Padahal sedang lagi hamil besar gitu kan. ya. Pada itu berapa lama itu recovery itu kalau boleh tahu? Setelah operasi bang, Hah? setelah Operasi terakhir itu ya? Operasi, Berapa kali operasi? kalau operasi besar sekali. operasi besarnya sekali, Sekali ya? cuman sebelumnya juga ada operasi kecil kayak kolonoskopi, pengecekan pakai kamera melalui Pemasangan. rektum, terus pemasangan chemoport yang ada di dada bang. Hah? Chemoport ini operasi juga untuk persiapan kemoterapi. Jadi kan kemoterapi itu masukin obat kemo tuh bang ke tubuh melalui pembuluh darah. Hmm. Kemarin waktu kemo yang pertama udah dicoba tangan kiri kanan itu, yang pertama cari nadinya susah, cari pembuluhnya susah, pecah terus. Terus yang kedua karena dia kiri kanan, kegiatan terbatas jadi nggak bebas. Akhirnya kata dokternya udah kita tanam aja chemoport sebagai colokan. Jadi teman-teman semua perlu tahu kalau chemoport itu sendiri adalah konektor antara tubuh sama obat kemo. Jadi tinggal langsung colok, ada lobangnya gitu bang. Oke, di mana? Di dada? Ditanam di bawah kulit. Sebelah sini. Iya, sebelah kanan ini. Jadi kamu masukin di situ aja. Di situ aja. Iya, jadi dia tuh kayak ada lobangnya, terus lobangnya tuh di bawah kulit, nanti dirasain pakai sentuh jari, biasanya perawatnya itu bang. Terus ada jarumnya tuh kayak cekungan truk gitu ya. Tinggal nusuk aja langsung dapat madinya. Jadi nggak perlu sakit lagi berapa kali tusuk. Tapi pada saat itu sakit nggak? Karena Saat- kulit ya yang ditebus. Lebih apa ya, sama kayak suntik biasa sih bang. Oh gitu ya. Tapi Kalau- lebih praktis aja mungkin ya. Lebih praktis dan resiko untuk dapatnya tuh lebih 100% dapat lah. Oke. Terus? Prosedurnya yang malah yang lebih capek. Kadang waktu kemoterapi itu sedang COVID, jadi prosedurnya panjang. Kita masuk ruang Swab dulu mungkin swab ya. dulu, terus cek darah dulu, apakah mampu nggak suara lebah untuk terima obat kemo. Kalau udah mampu, lanjut kemo. Tapi kalau seandainya darahnya belum mumpuni untuk obat kemo, akhirnya kayak misalnya kayak trombositnya rendah atau ada elemen-elemen darah lain yang perlu ditingkatkan, diinjek lagi. Masuk ke ruang perawatan lu diinjek. Nah, setelah dicek lagi, baru setelah oke baru kemo. Kemo itu 4 hari 4 malam Masuk Senin. sebelum ya masuk Senin, keluarnya Jumat.
proses keluar juga ada observasi. Kalau rasanya belum kuat keluar, biasanya tuh dirawat sampai Sabtu. Tapi kan waktu itu kan COVID tuh. Iya, sempat Yang nemenin kena. siapa? Sempat kena juga. Sempat kena COVID. Iya. Iya, sempat kena COVID. Karena jadi waktu kemo anak udah Lahir. ya udah lahir. Kebetulan ada salah satu teman lagi yang teman kos dulu, dia udah domisili di kota Painan, dan dia ada penginapan, Bang. Akhirnya diisolasi di Painan waktu itu, Bang. Demi agar nggak menularkan ke anak istri. Oh gitu. Akhirnya istri sama anak berdua aja di rumah dalam kondisi anak itu umur berapa bulan. Itu Sendiri. termasuk, ya itu masuk titik terendah juga pada saat itu, Bang. Kepikiran nggak waktu diisolasi? Kan jauh tuh misalnya tuh. Ya kepikiran, cuman sering video call, terus telepon-teleponan. Ada sebulan lah lebih kurang isolasi. Karena waktu pengecekan setelah 2 minggu apa dulu ya, masih positif COVID, jadi masih lagi lanjut isolasinya. Sampai sebulanan baru balik lagi, lanjut kemo lagi. Berarti 2 kali itu ya. COVID iya, kanker iya. Iya. Itu down juga tambah ini ya. Gimana rasanya itu ya? Karena istri berakting, makanya dia Berakting berakting kuat ya, ya. dia itu yang kuat, bagus juga sih. Berarti emang sosok yang kuat juga berarti Iya. namanya ya. Terus gimana? Karena dia seolah kuat dan ini hal lain sebagainya, terbawa kuat juga lah suara lebah gitu, Bang. Akhirnya kayak udah santai aja jalaninnya. Baru-baru ini baru dia cerita itu titik terendahnya dia, sampai dia nggak berhenti nangis malam. Iyalah, pasti mikirin lah. Iya, anak rewel juga. Anak kecil Iya. nggak ada yang nolong, Iya. suami juga lagi Jauh, begini, ya. jauh, aduh. Boleh spill nggak IG ya? Mana tahu nih mau kasih semangat gitu kan? Nggak usah lah ya. Suara lebah aja. Suara lebah aja. Ucapan itu ucapan penyemangat di suara lebah aja lah. Suara Ya. lebah. Iya, boleh. Jadi waktu itu kita flashback lagi nih. Pada saat suara lebah tahu divonis kanker, keluarga shock pasti itu kan. Iya. Pada saat itu tuh kondisi ngecek itu memang udah harus rawat inap atau memang masih biasa aja gitu? Pada saat pertama kali divonis itu, memang pada saat itu memang ini udah darurat harus dicek ke dokter gitu. Ternyata wah stadium 3 gitu kan? Atau memang iseng ngecek dulu lah gitu? Bagaimana? Iya, karena waktu itu perut udah rasa nggak nyaman, Bang. Oh berarti memang Udah pada saat itu nyaman, memang udah. kondisinya sakit ya? Iya, agak sakit, terus sempat demam juga karena mungkin infeksi ya di bagian Iya. dalam memang. Jadi dia demam. Sebenarnya saya tuh fobia jarum, Bang. Cuman karena udah, kalau ibarat orang sakit gigi ya, Bodoh amat lah lagi gitu ya? langsung tiba-tiba berani kan, yang penting dicabut aja giginya. Yang penting sehat ya? Yang penting hilang sakit ya? Iya. Pas gitu ya? Jadi nggak takut lagi sama jarum, Bang. Jadi waktu itu kan ngasih tahu keluarga itu pada saat terbaring di rumah sakit kah? Via telepon kah? Atau gimana? Udah lupa, kayaknya dia terbaring di rumah sakit aja waktu itu, Bang. Kalau keluarga dia, kalau menemani istrinya ikut Begitu. pas pengecekan. Kalau untuk istri sih udah dikasih tahu, Bang, kalau dia nggak nyaman nih, kita ya udah dia pula yang nyaman, udah cek aja. Oh, Iya, dia kayaknya ini yang udah. menyemangati ngecek gitu ya berarti ya. Terus operasi berarti sering ya? Banyak ya? Operasi sekali. Operasi Besar sekali. operasi besar sekali, Yang terus kecil? keseringan ada kolonoskopi beberapa kali sama pemasangan kemoport, terus kemoterapi Kemoterapinya berapa lama? setahunan, Bang. Setahunan. Nah, sampai pada saat divonis survive, Mm-mm. itu range berapa itu? Memang setahun tadi itu? Ya, setahun. Itu berapa kali kemo? Dijadwalkan 12 kali kemo. Mm-mm. Cuman karena terkendala COVID waktu itu, terus sedang drop nggak bisa, akhirnya diundur, akhirnya cuma 6 kali kemo karena ngerasa capek sama ada efek traumanya Iya, juga dikit, pastilah Bang. lelah itu ya, Lelah, fisik, jenuh. mental segala macam. Mental. Kata dokternya udah kita observasi dulu deh, 6 kali kemo kita observasi. Ternyata setelah hasil observasi bagus hasilnya. Bagus. Katanya di darahnya penanda kankernya udah nggak lagi nampak, terus dari CT scan khususnya udah
nggak nampak lagi, terus masuk lagi operasi kolonoskopi, operasi pemasukan kamera ke rektum bang, dicek lagi ada nggak tumbuh kayak Bibit-bibit gitu bibit ya? baru ya. Ternyata ada dikit, pas diambil sampelnya ternyata itu bukan cancer karena kayak koloid gitu loh bang, Oh iya iya. kayak Oke, sejenis oke. itu katanya, jadi aman Daging sih. tumbuh aja gitu ya. Disarankan sama dokternya sekali 3 bulan untuk observasi, kalau nggak mau kemo, tapi disarankannya lebih baik kita lanjut kemo. Cuman karena waktu itu udahlah fokus jaga pola hidup lebih baik aja, sama selalu berpositif thinking terhadap penyakit, sama apa ya, happy terus. Jadi stop aja kemonya dokter, kita observasi aja sekali 3 bulan. Oh, sampai sekarang. Ya harusnya sampai sekarang. Tapi ini kayaknya ada kenakalan tertentu. Ada kenakalan tersebut. Iya harus sampai sekarang. Cuman apa ya? Ngerasa udah sehat aja mungkin. Merasa udah sehat aja. Jadi kadang kalau kepikiran rumah sakit jadi kayak Down lagi. Beban. takutnya beban sama Oh, down. berarti bisa kita ambil kesimpulan. Berarti ngelakuin ini karena untuk menyenangkan hati. Iya, Salah benar. satunya. Salah satunya ya. Mindsetnya biar happy terus berarti ya. Salah satunya iya bang. Begitu ya? Iya betul. Betul kan? Karena udah di briefing tadi. Oh iya iya iya. Berarti sekarang udah berhenti konsul ya, berarti ya observasi. Iya udah berhenti. Karena merasa udah 100% udah oke. Iya betul. Mudah-mudahan selalu oke. Efek sampingnya waktu itu waktu masih konsul itu apa? Efek sampingnya? Masih terasa nyeri kah? Alhamdulillah sampai sekarang udah enggak lagi bang. Nggak ada lagi. Selesai observasi juga Udah pulih enggak. 100% Iya. lah ya. Tapi itu memang betul-betul makanan Kak, dijaga. Nah, gimana makanya? Back to nature bang, Back kembali to ke nature, alam. raw food ya. Oke. Back to nature, terus ngurangi gula, garam, sama mecin. Mengurangi. Sekali-sekali boleh bang, mengurangi. bukan. Betul, mengurangi ya, bukan menghilangkan. Ya, Bang. Karena kan kadang mood kita juga, Beda. iya, ketika Pengaruh dapat juga ya. makanan yang kita inginkan, ya udah boleh dia sekali-sekali. kata Boleh. dokter, ya. Berarti ini bulan depan baru boleh lagi ya? Kalau karena ini enak bang, besok juga boleh. Boleh. Kan salah satu faktor menyenangkan diri. Iya iya betul. Spontan nih. Berarti oke. Kita bisa ambil kesimpulan memang kebutuhan menyenangkan diri sendiri itu memang lebih penting ya. Iya, Mencegah betul. penyakit juga ya. Betul bang. Terus ini nih. Kan sudah melewati titik terendah dan sudah mengetahui siapa teman-teman, bagaimana ternyata aslinya keluarga, Iya. aslinya teman, gitu Iya, kan, siapa betul. yang menolong, siapa yang ternyata cuek mungkin gitu kan, pasti kelihatan itu kan, pada Iya saat itu kan. betul. Bang. Pengalaman apa lagi yang bisa diambil pada setelah melewati itu semua tuh? Hargai waktumu, perbaiki pola hidupmu, terus selalu bersyukur. Bang. Terus yang satu lagi yang penting, jaga orang-orang yang sayang terhadap dirimu, karena orang yang paling cepat membantu kita di saat kita down adalah orang yang terdekat. Jadi jaga mereka, selalu husnuzon, berpikir positif terhadap segala sesuatu. Insya Allah apa yang kita pikirkan akan terwujud. Kalau kita pikir positif bakal terwujud positif. Jadi sebisa mungkin suara lebah berpikir kalau ini adalah sesuatu yang biasa aja, tapi dengan catatan ya bang ya, ada ikhtiarnya Ada juga ikhtiar. sama doanya. Ada doa dan ikhtiar. Iya ya. betul, Berarti itu pengalaman yang sangat berharga lah ya. sangat berharga. Lebih Bang. menghargai waktu, menjaga hubungan yang sudah ada berarti. Iya betul. Bang. Menjaga pertemanan gitu kan, menjaga perasaan orang juga berarti. Iya, Jadi bisa diambil kesimpulan tuh sebagai introspeksi diri juga mungkin ya, iya muhasabah diri bang. bahwa nyawa itu bisa diambil Tuhan kapan saja. Kapan gitu saja. kan. Betul. Pasti sebelumnya mungkin biasa aja mungkin hidup begitu. Masih sehat kok sampai tua nanti mungkin Iya. begitu ya. Mana tau kayak mungkin abang duluan atau teman duluan, suara lebah terakhir atau suara lebah terakhir abang duluan. Tahu kan? Bun ambil pisau, Bun. Oh, kok Bun. Tim. Ting. Ketahuan ya. Ketahuan. Nada. Jadi, setelah ini kan sekarang ini kan statusnya cancer survivor. Iya. Cara menjaga kesehatannya tadi udah pola makan, mindset atau genset. Mindset. Mindset dan mindset. Oke, apalagi tuh yang perlu dijaga dalam menjaga
biar nggak down lagi, Selalu happy. selalu happy Selalu dengan cara happy. ini. Salah Kok satunya itu apa hubungannya dengan ini gitu? jadi ternyata setelah di ini ya Bang ya, di searching Setelah di sama Setelah di riset dan riset. survei, ya. Survei. Tim risetnya banyak nih Bang, istri, teman dekat, Oh, diri sendiri. Kalau kita happy itu ada hormon tertentu yang keluar dari diri, itu lebih ke kayak menyerang segala macam penyakit yang ada di dalam diri, termasuk perkembangan sel kanker. Pengaruh ya. Iya, pengaruh Bang. Berarti ini sebagai bentuk untuk mencegah penyakit ya. Iya betul, pengobatan juga tuh Bang. Makanya tadi kan terkait nih jadinya kan. Hmm. Jadi berkostum begini untuk menyenangkan hati. Hmm. Terus nggak boleh orang yang tahu. Iya. Ada orang yang tahu. Ya kan gitu. Ada? Ada beberapa ya. Ada juga. Ada juga. Beberapa yang ketahuan, kasarnya ketahuan mungkin ya. Atau tembak-tembak jenggot tapi nggak ngaku gitu kan. Berarti ini sebenarnya sebagai apa ya? Sebagai Salah satu ikhtiar juga. salah satu ikhtiar, treatment juga Treatment, berarti. Iya betul Bang. Bukan karena iseng ini bukan ya. Bukan Bang. Berarti ini memang bentuk usaha untuk lebih menyembuhkan lagi kan? Iya, lebih betul, sehat. Bang. Oke. Jadi apa nih kira-kira selain menghargai waktu tadi, apa lagi yang ingin Suara Lebah sampaikan biar orang apa ya menghargai waktu itu gimana caranya? Kalau boleh tahu, biar orang-orang jadi mikir, wah benar juga ya gitu. Karena menghargai waktu ini penting. Penting. Kalau menurut Suara Lebah, pikirin aja kalau memang besok kita bakal nggak tahu gimana. Jadi selama sisa waktu masih ada, cobalah untuk melakukan hal yang positif. Termasuk untuk diri sendiri ya Bang ya. Nggak harus menyenangkan orang lain aja. Jadi diri sendiri dulu, baru orang lain di sekitar. Kalau Suara Lebah kan begini nih. Kalau orang lain kan beda juga caranya. Ya? Iya betul. Kalau teman Lebah gimana? Yang melihat dia senang. Oh, ini contoh teman yang baik ini. Kamu teman yang baik ya? Berapa dibayarnya? Berapa dibayarnya? Gaji berapa? Persen lah. Sebulan berapa? 30 hari? 30 hari kadang 31. Soalnya tadi ini teman yang cari teman yang gimana ya? Cari teman yang baik itu susah ya. Iya, tapi saya orangnya nggak gampang kehasut Bang. Oh gitu ya? Iya, masih tepat teman saya. Oh masih. Iya, walaupun ada juga yang kayak nyiram-nyiramin bensin Oh, kan. itu. Maksudnya gimana ya? Ada juga mencoba untuk mengadu Atau mau domba. coba- mau coba cari teman yang baru dulu gitu. Boleh kalau persenannya lebih rendah. Ini berapa persen dulu? Bandingan dulu nih, berapa persenan nih? Kayaknya lebih menguntungkan deh. Setelah jumpa artis dapat 100 gitu kan. Iya. Waduh, lumayan ini. Tapi ya Bang ya, tapi Suara Lebah nggak melulu tentang apa ya? Penghasilan dalam bentuk materi ya. Iya. Bang ya. Suara Lebah juga welcome terhadap lembaga kemanusiaan ataupun yang seperjuangan dengan Suara Lebah. Jadi kami beberapa momen yang lalu ada kolaborasi juga dengan LSM sama pihak kampus juga sama pihak satu PT untuk memberikan charity ataupun kayak apa ya, Donasi berbagi kebahagiaan ya, donasi kepada kemarin tuh boleh disebut ya Bang, Boleh komunitas aja, sebut aja. komunitas komunitas Cahaya Bang, komunitas Cahaya itu di mana yayasan tempat kanker anak di Kota Padang. Jadi ada yayasan yang membantu untuk memfasilitasi proses pengobatannya, mensupport juga, namanya itu Yayasan Cahaya, khusus bagi anak-anak penderita kanker ya Bang. Pada umumnya ya Bang, walaupun ada anak-anak yang lain juga di luar dari kanker. Berarti Suara Lebah ini nggak melulu di jalan. Kami nggak melulu di jalan Bang. Berarti Kemarin menerima undangan juga gitu kan, misi acara gitu ya. Misi iya, acara jadinya. misi acara juga pernah. Cuman kalau untuk kemanusiaan kami nggak terima budget gitu Bang. Kami happy gitu Bang. Apalagi satu perjuangan. Tuh, kita bentar ya. Ini ada yang lewat kacang rebus nih. Jagung rebus. Jagung rebus itu bagus juga untuk kesehatan, bagus tuh Bang. Kacang rebus, jagung rebus, bagus untuk kesehatan. Kacang ramang apa ya Bang? Kacang ramang itu kacang berbulu-bulu. Kacangnya berbulu. Bulu Kamu nanya. Warnanya apa Bu? Ada yang coklat, ada yang hijau, ada juga biru Oh, kalau ya. habis kejepit gitu. Agak menerawang pikiran. Oke, kita balik lagi tentang charity. Kan kemarin aku lihat tuh postingan. Iya. Kan sering postingannya kemarin udah jarang ya update kemarin ya. Iya. Sekali update tentang
charity, manggung di acara ini, acara Iya, itu. betul. Maksudnya sekarang tuh mulai lebih fokus ke ngisi acara begitu apa gimana? Atau kebetulan aja? Gimana coba? Kalau fokus sih bukan fokus. Hah? Cuman kalau ada undangan, kalau kita ada waktu, ayo jalan. Oh, Iya. menetapkan waktu berarti. Menentukan waktu. Karena keseharian kan nggak ini, Iya. nggak full time begini kan? Kadang ada permintaan, kalau kita nggak bisa, ya nggak dipaksain. Oh gitu. Perlu juga tahu teman-teman dari Suara Lebah kalau sebenarnya Bang, kami bukannya apa ya, non job ya Bang ya. Ah. Kami juga ada pekerjaan tetap gitu Bang. Jadi kebanyakan para pendengar dari Suara Lebah itu ngiranya Suara Lebah itu Pengamen. Gitu pengamen, aja langsung. iya, pengamen Salah. jalanan. Ternyata saya salah. Minta Jadi maaf. 100% pengamen bukan. Kami ada jam kerja tetapnya Bang. Jadi setiap event yang kami terima berdasarkan dari kecocokan jadwal lah Bang. Kalau nggak bentrok kami ambil. Ya lebih kurang seperti itu Bang. Karena tadi saya mendengar dari bisikan goib itu, katanya ada tawaran ke Jakarta. Iya. Karena mengira mereka ini pengamen. Tapi berani dibilang, no, No. maaf, nggak bisa. Karena saya orang kantoran, begitu. Salah, kan? Nah. Ini memang betul ya? Iya Isinya? betul. Gimana ceritanya Pak? Gimana cerita? Coba ceritain. Ada, atau saya recap nih. Berarti tadi direkam ya Bang ya? Lupa. Oh, lupa. Tapi di situ mungkin jadi intinya ada begitu ya, memang betul ya. Ada permintaan buat tampil di luar kota, Jakarta. Jakarta. Hmm. Nah, cuman ya terkendala waktu sama kesibukan lebah, Ya, makanya terpaksa ditolak. ditolak. Tapi padahal itu kan kalau diambil kan lumayan tuh kan. Apa Ya. mengepakkan sayap sana gitu. Ternyata berani ditolak tawaran sebesar itu gitu. Karena kami ada fokus lain Bang. Karena gajinya lebih besar dari itu. Gaji yang di sini lebih besar dari itu. Tahu lah ya Bang ya. Bukan fokus utamanya kan buat kesehatan. Betul. Jadi kalau keluar daerah takutnya Dia mah, dia kan kesehatan, kalau gua kan ini. Persenannya gede juga bro. Iya. Iya lagi. ya persenannya agak. Iya. Jangan lupa ya. Iya. Oke. Mungkin ini di penghujung acara mungkin ya. Tadi kita udah kita udah cerita tentang bagaimana sejarah memakai kostum lebah. Terus bagaimana tentang nyanyi, Iya. bagaimana tentang cancer survivor, Cancer. Coba gimana? Cancer. Cancer, beras cancer. Eh, Apa? harus jujur ya. Coba jujur. Sebenarnya dia juga cancer Bang. Iya, Karena kan kering. tanggal 25 kantong kering. sama dong. Sama ya? Pantes gejalanya sama ini. Gejala sama. Agak sakit di bagian belakang ya. Iya. Bokong bagian belakang nih. Beban keluarga. Jadi Iya. Sekarang enteng aja gitu kan. Oh, tulang punggung keluarganya macet ya Bang ya, tanggal 25. Jangan sebut-sebut. Iya. Ntar aja. Oke. Sebagai penutup nih, Suara Lebah dan teman lebah. Kedepannya mau ngapain lagi nih? Di karir, di Suara Lebah, di apa? Rencananya bebas deh mau ngapain lagi nih? Target yang mau dicapai. Kira-kira. Dari Suara Lebah, dari teman lebah dulu lah. Duitnya Iya. pasti ya. itu bonus Bang. Itu bonus. Iya, bonus. Iya. rencana kedepannya pengen mewujudkan keinginan pas masa muda dulu. Kenapa apa nih? Kan bikin usaha. Oh, Bikin sukses bareng, kan, ya. Oke. Tadi harapan itu kan Harapannya, kita usaha bersama. usaha bersama. Rencananya kita mau 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 itu lagi. dihidupin lagi itu. Di bidang apa dulu? Kalau boleh tahu nih. Kuliner. Kalau sekarang kuliner. Oh, kuliner. Ya, boleh dipromosikan nggak, Boleh. Bang? Ayo kuliner. Jadi bagi Udah buka teman-teman atau belum nih? Hah? Mau Buka Mau nih, Bang. buka? Iya, mau buka. Oh, berarti sudah ada. Akan launching. akan launching. Iya, Oke, akan coba, launching, promo. insya Allah. Coba. Jadi bagi teman-teman semua yang peminat buah-buah potong pakai bumbu ya, kami ada buka rujak Bang. Jadi namanya rujak Pak Uwo ya, brandingnya rujak Pak Uwo. Di sana tuh ikonnya nanti ada Suara Lebah juga. Nanti bakal kami perform nanti di samping gerobak rujaknya dengan konsep yang kekinian. Tempatnya masih dicari, cuman bootnya udah dibikin. Oke. Udah dibikin. Berarti tinggal masalah tempat. Iya. Dan Insya Allah dalam waktu dekat lah.
Rujak ya. Rujak. Rujak. Rujak Wah, lebah. kan? Di mana? Rujak Paku. Pak Rujak Wo. Pak Wo. Di mana biasanya? Targetnya kan ada tuh bayangan lokasinya di mana kira-kira? Sekitaran Taplau Taplau. atau Damar. Ya. Damar. Sebenarnya waktu muda kami udah jualan rujak Online. Iya. online ya. Peminatnya sebenarnya udah ada. Peminatnya udah ada. Sekarang pun udah ada kapan lagi gitu. Begitu. Ah, ah. Pelanggan lama nanya. Pelanggan lama pasti iya. Iya, Pak Wo itu yang betul. dari dulu brandnya gitu. Iya. Media Oh, sosialnya juga ada. Iya, udah ada. Tunggu, Pak Wo ini udah ada tempatnya, udah ada jualannya sebelumnya. Udah Udah. ada. Yang online ini. Online. Oh, buka stand. Terus stop. Stop. Karena stop dulu karena Kesibukan. kesibukan. Jadi untuk besoknya kami rencananya mau lebih profesional lagi, cari Ada cari anggota teman anggota lah yang yang mau stay stay di sana gitu ya. Begitu. Terus sekarang pengennya yang toko. ya. Toko. Toko. Kita bahas apa lagi nih? Toko. Bukan top. Jadi tentang harapan ya Bang ya, Iya, harapan ke harapan. depannya gimana Oke, ya. kita rekap dulu. Berarti teman lebah harapannya itu kembali mewujudkan impian yang lama berarti Impian ya. masa muda. Punya usaha sama-sama Bersama, gitu. ya. Oke. Iya betul Bang. Dan berupa rujak. Rujak. Rujak Pak Wo, jangan lupa. Nanti kalau udah Launching. opening, Kami bisa taruh di sini ya Bang ya. ini akan jadi rujak-rujak. Iya, boleh. Sambil ngobrol sambil makan rujak Sampai ya. dulu, iya. Memang begitu awalnya. Nanti Mana tahu? di sana kan, ayo bang, berapa bungkus tadi bang? Iya. Berapa ayo duitnya gitu kan? Mana Ditanya tahu duitnya. tim kerja Bang besoknya dung ya. Tambah satu lagi. Gak susah lagi nyari. Nggak usah susah lagi nyari. Oh, kalau 24 jam bagusnya itu. Lama kan rujak. Waktu kami online juga ada jam 11 malam ada yang ngoding gitu. besar. Ada ya. Dijemput dia ke base camp. Base camp ya, istilahnya base Best camp. camp. Oh, Waktu dijemputnya jam 11 malam ngidam juga mungkin dia. istrinya. Bukannya dia. Oke, itu kalau dari teman lebah. Kalau dari suara lebah sendiri gimana? Harapannya yang pertama sih bisa selalu sehat Bang, selalu sehat. Terus yang kedua lebih ke menjadi suatu yang inspiratif bagi teman-teman yang sama-sama suara lebah, yang pengidap kanker juga, bahwa kita tuh masih bisa ada waktu untuk jadi lebih baik. Terus bisa apa ya, membahagiakan orang-orang di sekitar dengan kondisi walaupun penyintas kanker ataupun sedang pengobatan. Apa ya, kalau dari segi penyakit ya Bang ya, sama menginspirasi. Terus laginya dari musik, kami lihat di flow aja Bang, biar aja mengalir. Tapi untuk fokus ke depannya kami mau fokus di media sosial secara konsisten dan fokus lah gitu Ya, Bang, fokus. Berarti itu yang kita bahas juga tadi tuh kan, memang untuk fokus di media sosial itu ternyata rumit ya. Waktu masalah sebenarnya waktu itu. Aduh ya memang begitu. Berarti memang impian-impian suara lebah dan teman lebah ini nggak muluk-muluk kan ya. Berarti yang simpel-simpel, yang sederhana, jaga kesehatan. Di musik, kalau musik nggak pengen bikin lagu sendiri gitu, ciptaan gitu? Lagu sendiri ya, belum. Bikin album gitu, album foto. Itulah Bang, karena kesibukan kali ya, jadi aduh nggak sempat mikirin lirik lagu baru. Karena dalam waktu dekat kami juga mau fokus ke konten tertentu untuk suara lebah Bang. Ada konten terbaru berarti Iya. ya? Ada. Di mana publishnya? Di TikTok, di Instagram? Di semua coba. Semua platform? Iya, coba semua Bang. Yang kami punya. Di platform M-Banking berarti Iya. ada juga ya? M-Banking? Kami juga Bukan. Posting di M-Banking? tapi memang ada rencana gini Bang, apa ya, ingin nge-branding bahwasannya suara lebah kan, mohon maaf untuk teman-teman yang sama seperti lebah ya, maksudnya di dunia musik jalanan, bahwa kami itu bisa lebih baik dari yang difikirkan orang lain Bang. Tidak hanya apa ya, kami ingin memperbaiki attitude pengamen jalanan lebih baik lagi, terus ingin memberikan kualitas yang lebih baik lagi, sama membuat image kalau pengamen jalanan adalah sesuatu yang tidak ditakuti gitu. Karena mungkin banyak ya pengalaman kalau datang pengamen jalanan, ih apaan sih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Ganggu. pengamen jalanan itu bukan lebih nggak ditakuti, karena Dihindari kebanyakan gitu. itu iya dihindari. Cuma karena ini mereka pengennya begini aja, Iya, gonjreng Mungkin ganjreng, memang. suara kemana, musik kemana, nyanyi satu bait gini, kan itu image-nya kan jadi jelek.
bagi pengamen yang betul-betul profesional di bidang nyanyi kan gitu. Iya. Dia udah capek-capek nyanyi-nyanyi, suara bagus, skillnya bagus. Tapi dengan orang yang terbiasa dengan suara kemana, musik kemana, pasti mereka akan sepele kan. Pengamen ini lagi. Berarti dia mau di rebranding lagi Iya, ya? mau rebranding lagi, Bang. Bagus. Itu mulia sekali ya. Mengangkat derajat pengamen yang banyak-banyak itu ya. Jadi pengamen itu boleh ambil inspirasi dari sini juga lah kan. Kalau mau ngamen itu yang serius lah kan gitu. Iya, betul. Jangan melulu soal ini kan gitu ya. Coba. Terima kasih. Baiklah. Itu aja bahasan kita tentang suara lebah dan teman lebah. Gimana sih Oke, mungkin kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini aja kali ya. Iya. Kita sambung terus mungkin sampai jam 5. Sebentar lagi dong. Oke, di lain kesempatan kita boleh dong ngomong-ngomong lagi. Boleh dong, Bang. diundang Boleh kesini sekali. lagi, kan? Boleh, insyaallah. Terus, tadi minumannya juga oke nih, minumannya oke, narasumbernya oke, terus cuaca nggak panas, aku cuaca kali. Cuman karena udah sore dan sore lupa ada kegiatan yang lain lagi kan? Insyaallah, Bang. Ada. Nggak bisa berlama-lama di studio. Kita cukupkan sampai di sini, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pekan Podcast. Thank you.